Halo, jumpa lagi di channel saya. Kenalin, saya Astara Rianti. Kali ini topik yang akan dibagikan adalah mengenai mengolah cat poster. Selamat mengikuti. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk latihan membuat warna kali ini adalah palet cat dari kotak es atau tempat pembuat es, kemudian pengganti stik es krim, ada sendok-sendok kecil, kemudian kuas yang dibutuhkan, baik itu round ataupun yang gepeng, kemudian ada kertas watercolor paper dengan ketebalan kurang lebih 300 gsm, tapi boleh macam-macam mereknya. Kemudian ada cat yang dibutuhkan, ada putih, kemudian ada hitam, kemudian chrome yellow, carmine, cobalt blue hue, dan jangan lupa ada air beserta tempatnya. Yang terakhir adalah lingkaran warna. Jika benar-benar membutuhkan, teman-teman boleh membeli ini. Dan ini kurang lebih yang akan dibuat di tugas untuk dasar desain atau nirmana atau prinsip dan elemen desain. Pertama-tama yang dilakukan adalah belajar menakar membuat catnya. Jadi cat poster itu tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental. Jadi harus benar. Bagaimana supaya benar? Kita coba sama-sama belajar. Pertama yang harus diketahui adalah kualitas cat poster yang dimiliki. Saat ini yang saya miliki adalah cat poster Sakura. Nah, cat poster Sakura ini kalau dari zaman dulu sudah berubah kualitasnya. Seperti itu. Sekarang ada yang terlalu encer. Saat sudah dibuka pertama kali ada yang terlalu encer, ada yang kentalannya bagus. Nah, kita pinggirkan dulu. Kita akan buka, sebagai contoh kita akan coba menggunakan warna kuning. Kurang lebih seperti ini dalamnya. Kalau kalian lihat di situ ada minyaknya. Nah, ini minyaknya jangan sampai keluar semua atau tercampur di awal, karena pada saat kalian kalau tidak menutup secara benar, dia akan cepat sekali kering. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah minyaknya. Kalau bisa dicampur dulu pertama kali pakai. Seperti itu. Kita ambil. Nah, kalau mau buat cat poster harus benar-benar diukur sedemikian rupa. Jadi tidak seperti bikin cat air pada biasanya. Kalau cat air yang lebih banyak adalah airnya. Tapi karena ini sudah base-nya ada airnya, jadi dia kekentalannya nggak seperti cat air. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau ambil, oke, ini kita akan coba langsung ditutup ya teman-teman, supaya tidak terlalu kering. Boleh menggunakan yang besar seperti ini atau menggunakan yang kecil seperti ini. Saya pakai yang tipe round, jadi yang bulat dengan 10 angkanya, dan yang ini 12. Karena apa? Lebih enak untuk ngambil airnya. Seperti itu. Ngambil air juga bisa pakai ini. Tapi untuk belajar pertama, mending ngambil airnya pakai ini. Karena apa? Harus bisa merasakan yang di sini itu encer atau tidak. Seperti itu. Ini di zoom dulu. Nah, oke. Nah, ini dia kalau dirasa langsung dari tubenya itu masih kental. Nah, kita harus ambil air dulu.
Oke, kita kasih 2 tetes dulu. Taunya sudah benar 1 tetes atau 2 tetes bagaimana? Kita harus aduk sampai rata, sama seperti bikin kue ya teman-teman. Kita harus ngaduk sampai rata, kita harus bisa merasakan. Tapi bedanya dengan bikin kue, kita tidak tahu, kita tidak bisa dirasakan oleh lidah. Tapi kalau ini dirasakan oleh tangan. Apakah dia sudah cukup encer atau dia sudah cukup kekentalannya. Tapi yang pasti jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental. Nah, kalau saya lihat ini, kalau melihat ini harusnya dia sudah cukup kekentalannya. Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Oke. Kita keluarkan 1 kertas untuk coba. Nah, teman-teman, disarankan saat kalian ngecek warna atau membuat warna itu menggunakan kertas gambar. Karena kalau pakai kertas HVS saja, maka tidak akan tahu apakah warna yang kalian sudah buat itu bagus atau tidak. Dalam artian sudah benar atau tidak. Jadi kekentalannya atau keencerannya itu bagaimana. Nah, itu perlu diperhatikan. Mari kita coba. Mungkin kalau dalam video ini tidak akan tahu apa sih sebenarnya kuncinya, tapi bisa saya beritahukan setelah saya kuaskan ya. Nah, ini saya akan coba. Nah, teman-teman, jika dikuaskan terus ada bekas dari kuasnya seperti ini, nah dia berarti masih terlalu kental. Jika dia pada saat dikuaskan itu terlihat kertasnya, maka dia terlalu encer. Seperti itu. Nah, dalam proses membuat antara warna satu dengan warna lain itu tidak bisa sama. Karena tadi saya di kuning ini menggunakan 1 tetes air atau menggunakan kuas ini sebanyak 1 kali, belum tentu di warna lain itu bisa sama. Karena apa? Karena kekentalannya berbeda seperti yang tadi saya bilang. Caranya adalah setiap warna itu harus memang dicoba dahulu. Misalkan seperti ini. Dicobanya harus benar-benar pelan. Nah, kalau yang ini masih kurang encer sedikit, saya akan tambahkan sedikit saja. Benar-benar sedikit. Supaya tidak mengganggu keencerannya. Kalau misalkan nanti sudah ditambah ternyata masih kurang encer, masih terlalu kental, ditambah lagi. Tapi tidak boleh langsung segini terus dituang, karena nanti akan jadi cat air. Nah, ini kan cat poster. Cat poster itu base-nya adalah plakat. Plakat itu berarti pekat, seperti itu. Nah, ini kurang lebih enak daripada yang atasnya. Seperti itu. Saya coba contohkan bagaimana kalau yang terlalu encer. Jadi ini saya coba taruh di sini. Kemudian saya akan ambilkan yang airnya lebih banyak. Jadi dia lebih encer. Kalau dia lebih encer, dia jatuhnya akan seperti cat air. Padahal secara jati dirinya itu bukan cat air. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihatkah perbedaannya? Warnanya sudah berubah karena yang ini lebih encer, sementara yang ini lebih pekat, lebih tebal, lebih kontras.
Nah, kalau yang ini dia lebih encer, seperti itu. Kalau dilihat pun ini juga terlihat encer. Semoga terlihat ini ya. Nah, seperti itu. Begitupun nanti kalau membuat untuk warna lainnya, warna merah, warna ini. Bagaimana dengan warna campuran? Kita akan coba warna campuran. Misalkan warna campuran kuning, kuning, atau ini deh, kuning. Kalau kita campur kuning dengan biru. Oke. Nah, campurannya ini kuning ditambah biru, dia sama dengan hijau. Kita akan coba bagaimana membuatnya. Kita ambil saja. Pada saat proses mencampur, kalau bisa kalian buat ini lebih banyak. Jadi kalau bisa ini dipenuhi sampai di atas ini. Kenapa? Karena pada saat mencampur seperti ini, kalian hanya cukup mengambil ini saja, kemudian ditaruh. Tapi karena ini sedikit, jadinya nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau untuk kalian membuat bidang yang luas, silahkan langsung. Nah, seperti ini. Saya akan ngambil untuk membuat yang baru. Nah, ini kekentalannya berbeda lagi dengan yang kuning tadi. Dia sudah seperti pasta. Padahal sebenarnya encer. Jadi bentukannya sudah jauh berbeda. Kita akan ambil air. Oke. Saya akan mengambil kuas yang lain. Saya akan coba yang gepeng. Oke. Setelah itu akan saya aduk. Ini sudah termasuk dengan airnya ya. Kita akan cobakan. Oh. Nah, kelihatan sekali bahwa yang ini dia terlalu encer. Karena pada dasarnya dia memang encer. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menambahkan warnanya kembali. Jadi tidak perlu panik. Tambahkan sedikit. Setelah itu diaduk kembali yang rata ya teman-teman, supaya tidak ada sisa. Pengadukan rata itu sangat diperlukan saat kalian mencampur warna seperti yang akan kita lakukan ini, mencampur warna hijau dengan biru. Karena apa? Karena kalau tidak rata dia akan meninggalkan warna-warna yang aslinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini saya harus 2 kali menumpuknya. Karena apa? Karena memang kualitasnya beda sekali dengan yang warna kuning. Jadi mau nggak mau dia akan tetap terlihat seperti encer. Apakah bisa langsung dari tube? Tidak bisa, tidak boleh. Karena apa? Karena ini memang harus dicampur air. Nah, meskipun sedikit sekali, tapi harus tetap dicampur air. Jadi tidak boleh langsung dari tube ya teman-teman. Tidak disarankan. Jadi harus dipindah ke palet. Seperti itu. Ini oke lah karena kita masih punya campuran dari kuning, jadi kita akan ngambil. Nah, pada saat proses mencampur harusnya kalau mau hijau yang seimbang adalah 1 kuning dan 1 biru. Anggapannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita lihat mau hijau yang seperti apa. Apakah hijau muda? Apakah hijau tua atau bagaimana? Seperti di sini. Maunya yang seperti apa? Nah, ini kuning. Tingkatnya ingin yang seperti apa? Seperti itu. Oke. Kita coba campur. Saya akan ngambil kuas baru. Ribetkah pakai kuas banyak? Iya, tapi memang seperti itu karena kalau kuasnya langsung dicampur, maka hasilnya akan
jelek. Jadi masih akan ada warna yang lain, misalkan seperti ini, mau hijau campur kuning, pakai yang biru, kuasnya nanti akan terlalu biru, seperti itu ya. Jadi harus tahu, harus punya kuas baru lagi, kayak gitu. Apakah bisa dicuci? Bisa. Nah, kita lihat warnanya jadi seperti ini. Ini saya menggunakan birunya lebih sedikit. Kita coba. Dia jadi seperti hijau, bosok atau apapun ya, karena nama warna itu banyak. Kalau misalkan ditambahin lagi, bagaimana? Oke. Pakai campurin lagi nggak apa-apa, karena kita di sini hanya main-main, hanya nyoba ya, bukan untuk tugas biasa, bukan untuk tugas yang asli. Jadi, nah pada saat proses pencampuran antara kuning dengan biru, dia akan menjadi lebih kental, meskipun yang satunya lebih encer. Tapi untuk yang baru dia akan lebih kental. Tapi tergantung lagi ya, apakah kental dua-duanya atau tidak. Nah ini kalau saya merasa saya butuh menambahkan air, seperti itu. Oke, saya tambahkan kembali. Oke. Harus dicampur dengan rata. Kalau tidak, nanti akan ada sisanya, entah itu warna biru atau warna kuning. Nah, lebih parahnya adalah dia akan menggaris-garis di hasil yang kamu sudah kuaskan, seperti itu. Oke, kita akan coba. Nah, ini ada contohnya. Semoga terlihat. Itu ada garis tipis sekali. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Nah, teman-teman, gimana caranya melihat bahwa warna hijau ini itu ada perbedaan? Oke. Tadi saya bilang di awal bahwa kalau mau nyoba warna itu pakai kertas gambar. Dan satu kuncinya yang lain adalah tunggu sampai dia benar-benar kering. Seperti ini. Kalau tidak kering, maka tidak akan tahu apakah ini sudah warna yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi, teman-teman kalau membuat color wheel atau lingkaran warna, apapun itu value juga, itu harus tahu sampai kering dulu. Mau buat warna apa? Campuran warna hijau dengan warna kuning dengan biru. Jadinya hijau. Tapi apakah ini sudah pas atau belum? Nah, kalau dilihat ini belum pas. Karena apa? Karena dia masih terlalu biru. Yang ini terlalu biru, jadi kurang kuningnya. Sementara yang ini terlalu kuning. Seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah agak so-so, tapi masih kurang kuningnya dikit. Nah, disitulah kalian belajar merasakan bagaimana sih cara membuat warna yang baik, bagaimana membuat warna yang benar. Apakah bisa melihat dari sini? Sebenarnya bisa, tapi karena ini hasil print-printan juga mengalami perubahan warna. Sehingga kurang lebih harus melihat yang netral-netral saja. Seperti misalkan kalau mau buat lingkaran warna, berarti mengacunya pada yang di sini. Warna birunya seperti apa, warna kuningnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini sudah mulai kering. Kalau boleh dilihat yang ini, dia terlalu kuning dan ini terlalu biru. Jadi kurang lebih yang ini. Pembelajarannya lagi adalah dari kuning ke biru, apakah ini sudah di tengah atau belum? Kalau belum, tambah lagi sampai ketemu yang cocok. Jadi pada saat belajar lingkaran warna ini tidak bisa satu kali puteran atau satu kali aduk, satu kali buat itu jadi. Nah, sekarang ini yang saya mau tambahkan adalah warna kuning. Karena tadi masih kurang.
Oke, saya akan tambahkan air. Mengingat ini campuran dari 2 cat, saya akan tambahkan air. Sekali lagi diaduk yang rata. Oke. Kalau masih ragu apakah ini sudah benar, ditaruh kanan kirinya. Nah, seperti ini. Tunggu sampai kering, setelah itu baru tahu apakah warna ini benar. Tidak terlalu ke kuning, tidak terlalu ke biru. Jadi sama persis warnanya. Seperti itu. Jadi kalau buat untuk warna lainnya, baik itu biru campuran dengan merah ataupun merah campuran dengan kuning, itu harus seperti ini. Supaya tahu apakah porsinya sama atau porsinya tidak sama. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Selamat mencoba. Demikian informasi yang bisa diberikan mengenai mengolah cat poster. Selamat mencoba di rumah dengan cat posternya masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.